Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Balik ke channel Christopher. Oke, dalam video kali ini, kita akan kembali membahas tentang LN, Berserk of Gluttony. Dalam part sebelumnya, kita sudah mengetahui kalau Mine berkorban untuk membawa Shin pergi dari ibu kota Zephyrhorn. Karena memang, hanya dia yang bisa menahannya. Tapi bukan berarti, Fate dan Ares itu diam saja. Mereka akan memperkuat diri terlebih dahulu sebelum menyusul Mine. Dalam part kali ini, panel cerita pun berpindah ke beberapa hari setelah kejadian tadi. Di pagi itu, Aaron dan Fate pun hendak menuju mansion keluarga Hart nih. Karena memang, mereka diundang oleh Roxy untuk melakukan pesta syukuran. Walaupun begitu, nampaknya mereka nggak harus terburu-buru buat datangnya. Karena nih, mansion keluarga Hart sendiri tepat bersebelahan dengan mansion keluarga Barbatos. Jadi Fate dan Aaron itu hanya perlu berjalan kaki saja untuk mencapainya. Namun, saat mencapai gerbang mansion Barbatos, mereka itu melihat sosok Aisha, ibu dari Roxy yang baru saja sampai. Tentu, baik Fate dan Aaron cukup terkejut dengan kedatangannya. Tapi di sini Aisha berkata, kalau kedatangannya ke sini untuk memberikan kejutan kepada Roxy. Jadi dia pun meminta Fate untuk membantunya memberikan kejutan itu. Katanya sih, dia berniat untuk menyamar dan mengejutkan Roxy dalam pestanya sendiri. Dengan terpaksa, Fate pun menerimanya. Panel cerita pun berpindah ke mansion keluarga Hart. Saat itu, Roxy pun menyambut Fate dan Aaron yang sudah datang ke sana. Namun, gak hanya Roxy saja yang ada dalam mansion, tapi ada juga Milia dan Mugan. Seperti biasanya, Milia itu nampak masih penasaran dengan Fate. Apalagi sekarang, dia sudah bisa melihat wajah asli dari Fate. Nah, karena sifat petakilannya itu, Milia sampai dipukul dan ditenangkan sama Mugan. Tak hanya mereka berdua, saat itu juga nampaknya ada anak dari Mugan sendiri yang merupakan peneliti ekspert dalam bidang peninggalan Galia yang bernama Reina. Bahkan dia juga memiliki kemampuan mind reading yang membuatnya tahu nih kalau Greed adalah senjata Mortal Sin. Lalu, dia juga memberikan Fate alamat fasilitas penelitiannya. Siapa tahu Fate tertarik dengan peninggalan Galia yang dia ketahui. Apalagi memang si Reina juga tertarik untuk meliti Fate dan juga Greed. Terlepas dari itu semua, pesta Roxy pun berjalan dengan sangat meriah. Walaupun pesta itu hanya dihadiri sedikit orang, tapi Roxy merasa kehangatan yang luar biasa di dalamnya. Namun ada satu yang kurang nih, ketidakhadiran dari sang ibu. Ya, Roxy menyayangkan kalau ibunya itu masih berada dalam masa pemulihan, sehingga tidak hadir dalam pesta ini. Maka dari itu dia pun sedikit sedih juga. Dia pun mengungkapkan hal itu kepada Fate. Namun tentunya reaksi Fate itu sedikit canggung. Karena kan dia tahu kalau Aisha sudah datang ke sini untuk mengejutkan Roxy. Tapi dia itu malah melihat Roxy itu sedih kalau Aisha tidak datang gitu. Jadi Fate pun sedikit bingung nih. Tapi ini tiba-tiba aja di belakang mereka berdua sudah ada Aisha yang selama ini menyamar menjadi salah satu pelayan. Tentu, Roxy pun sangat terkejut dengan hal itu. Dia tidak menyangka kalau ibunya datang ke sini dengan keadaan yang sangat sehat. Nah, Aisha juga mengungkapkan kalau kesembuhannya ini berkat Fate. Ya, Fate menyembuhkan Aisha dengan secret art milik Greed. Walaupun harus mengorbankan 40% dari status kekuatannya, tapi Fate lebih mementingkan kebahagiaan Aisha dan Roxy. Mendengarkan hal itu, Roxy pun sangat berterima kasih kepada Fate nih. Dan dia juga sempat mencoba mengobrol dengan Greed dan terjadi kejadian seperti ini teman-teman. Di mana Roxy itu menirukan gaya Fate di saat dikendalikan sama skill Gluttony-nya. Tentu, semua orang yang melihat hal itu pun jadi tertawa nih. Setelah pesta itu selesai, Aaron pun memiliki urusan dalam istana nih. Jadi dia akan meninggalkan Fate sendiri di mansion malam ini. Nah, karena hal itulah Aisha dan Roxy malah meminta Fate untuk menginap dalam mansion mereka saja. Karena memang, kalau ditinggal sendiri, maka bisa saja Fate itu akan makan sembarangan malam ini. Awalnya Fate pun mau menolaknya nih, tapi dia tidak berdaya setelah dipekep sama Aisha dan Roxy seperti ini teman-teman. Nah, sesaat sebelum mereka itu memasuki mansion keluarga Hart lagi, Aisha pun sempat berbelok ke makam dari suaminya nih. Ya, itu adalah makam dari Mason Hart yang tumbang di Galia. Ada kemungkinan Aisha datang ke sini bukan hanya untuk memberikan kejutan kepada Roxy saja, tapi dia juga ingin mengunjungi makam dari suaminya yang tidak bisa dilakukannya saat dirinya itu sakit teman-teman. Tentu terjadi momen yang sangat mengharukan saat Aisha mengunjungi makam dari Mason. Terlepas dari itu semua, akhirnya mereka pun kembali masuk ke mansion nih.
Karena salju juga sudah turun, cukup lebat di sana. Saat itu Aisyah juga terfikirkan untuk memakan makanan yang hangat nih. Dan secara kebetulan, Roxy juga ingin memasak untuk mereka berdua nih. Fate itu udah ada di sini, jadi inilah saatnya bagi Roxy buat menunjukkan kemampuan memasaknya. Tapi ternyata si Aisyah itu malah ikut-ikutan dan mau masak buat Fate juga. Bahkan dia itu sampai menantang Roxy untuk melihat masakan siapa yang paling disukai di antara mereka berdua. Dan Fate akan menjadi jurinya. Ya, kalian tahu kan bagaimana kelanjutannya. Secara kebetulan, Roxy dan Aisyah itu masak makanan yang sama, yaitu sup hangat teman-teman. Dan menurut Fate juga masakan mereka berdua sama-sama enak. Jadi dia itu ingin memutuskan kalau hasilnya adalah seri. Tapi nampaknya mereka berdua tidak mau hal itu. Mereka langsung mencokoki Fate dengan sup mereka lagi, hingga membuat Fate itu kekenyangan. Namun akhirnya si ibu dan anak ini malah jadi berdamai lagi setelah mencicipi masakan mereka masing-masing. Panel cerita pun berpindah ke malam harinya. Saat itu Fate yang sudah sangat kenyang pun langsung tertidur pulas nih. Tapi dirinya malah masuk ke dunia mental atau spiritual yang dibuat sama Luna lagi. Ya, nampaknya Luna ingin mengobrol sama Fate, maka dari itulah dia memanggil Fate ke sini. Di sini Fate juga berterima kasih sama Luna nih, karena memang selama ini dia selalu dibantu sama Luna untuk menekan skill glutoni miliknya. Mendengarkan hal itu, Luna pun tidak mempermasalahkannya. Selain itu, Luna juga membicarakan banyak hal nih, termasuk dia juga ingin memberikan beberapa nasihat kepada Fate untuk tidak terlalu memaksakan dirinya. Namun tak beberapa lama setelah mereka itu mengobrol, sosok Grid pun datang menemui mereka. Ternyata alasan Luna memanggil Fate dalam dunia ini karena Grid lah yang memintanya. Tanpa basa-basi, Grid pun berkata kalau mungkin sudah saatnya dia melatih Fate. Seraya dengan itu, Grid pun menghunuskan pedang yang merupakan perwujudan dari dirinya. Tentu, Fate pun heran kenapa Grid bisa melakukan hal itu. Di sini Grid pun menjelaskan nih, kalau Fate juga bisa melakukannya dalam dunia mental ini. Segala yang dibayangkan akan menjadi senjata yang bisa Fate pakai. Benar saja nih, Fate juga bisa mewujudkan perwujudan pedang dari Grid. Setelah itu, Grid pun berkata lagi nih, kalau alasannya untuk melatih Fate itu karena memang kekuatan Fate masih sangatlah jauh dari kata kuat. Walaupun memang Fate sudah berada di teritorium E, tapi Fate itu baru saja memasuki teritorium itu dan belum menguasainya secara penuh. Bahkan Fate juga hanya bisa terdiamkan saat main terteleport untuk melindungi Seyford. Ya, nampaknya Grid nggak tahan melihat partnernya itu malah tidak berdaya kalau main itu mencoba menyelamatkan mereka. Jadi dia pun memutuskan untuk melatih Fate dalam dunia mental ini agar nantinya Fate juga bisa menyelamatkan main. Setelah itu latihan keras pun diberikan Grid nih. Dia pun terus melakukan duel dengan Fate tanpa ampun. Dan Fate juga nggak bisa terlalu santai untuk beradu pedang dengan Grid. Karena kalau lengah sedikit saja, Grid bisa memotong salah satu anggota tubuh dari Fate. Jika saja Fate terus terpotong dan hanya menyisakan jantungnya saja, maka itu adalah akhir dari Fate. Dia akan termakan sama skill glutoni miliknya. Dan hal itu bisa terbawa sampai ke dunia nyata. Dengan ancaman seperti itu, Fate pun menjadi sangat serius nih untuk berlatih sama Grid. Nah, di sini Grid yang sedikit terdesak pun sempat mengeluarkan secret art dalam bentuk busurnya nih. Nah, melihat kalau secret art itu bisa digunakan tanpa pengorbanan status kekuatan, membuat Fate itu sedikit berlebihan dalam menggunakannya juga. Alhasil, serangan Fate itu malah mengenai Luna dan membuatnya marah-marah nih. Padahal Luna itu udah berdiri jauh dari pertarungan mereka agar tidak terkena serangan, tapi tetap saja dia itu malah kena gitu. Di sini, Luna yang marah pun langsung mewujudkan dirinya menjadi Chimera Hanel lagi. Lalu dia pun berkata kalau Fate dan Grid segitu ngototnya buat latihan, maka dia juga akan meladeni mereka sampai pagi. Akhirnya nih, si Grid dan Fate itu malah bekerja sama saat melawan Luna dalam mode Chimera Hanelnya. Setelah pagi hari, Fate pun dibangunkan sama Roxy dan pulang ke Mansion Barbatos nih. Ya, walaupun sudah berlatih keras di dunia mental, tapi nampaknya memang rasa lelah Fate itu tidak sampai merasuk ke tubuhnya gitu. Jadi Fate tidak akan merasa lelah di dunia nyata walaupun dia sudah berlatih keras dalam dunia mental, teman-teman. Nah, setelah sampai di sana, dia pun melihat nih kalau Aaron juga sudah pulang dari urusannya. Tapi dia tidak sendirian, teman-teman. Dia membawa Memil bersamanya. Dan mulai hari itu juga, Memil sudah resmi menjadi anggota baru dari keluarga Barbatos, sekaligus juga menjadi pelayan bagi Mansion Barbatos. Ya, di sini Memil pun memanggil Fate dengan sebutan Onisama. Ya, sekarang ini Memil menjadi adiknya Fate, teman-teman. Dan cerita di part ini pun berakhir.
Oke, mesti pembahasan singkat untuk Berserk of Gluttony-nya kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, dan juga share agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah mendengarkan sampai detik ini. Gue Gary Christopher, signing off.